Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama fi sholati alal ghaib. Para ulama berselisih pendapat tentang menyolati jenazah. Dhahaba Abu Hanifah wa Malik ila annaha la tusyra'. Abu Hanifah dan Malik mengatakan ini tidak disyariatkan. Wa jawabuhum ala hadhil ahadits annaha khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka terhadap hadis-hadis tadi, hadis Jabir, hadis Abi Hurairah, bahwasanya ini khusus untuk Nabi. Yaitu manakala Nabi tahu ada yang meninggal secara gaib, maka Nabi menyuruh untuk apa? Untuk sholat jenazah. Selain itu tidak ada. Tayyib. Adapun Imam wa dhahaba Syafi'i wa dzalikal masyhur inda ashabil Imami Ahmad ila annaha masyru'ah li hadhil ahadits shahihah. Imam Syafi'i dan yang terkenal dari para sahabat Imam Ahmad adalah bahwasanya sholat gaib itu disyariatkan lihadil ahadits shahihah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih ini. Wal khususiyatu tahtaju ila dalil wa laisa huna dalil. Sementara untuk kekhususan ini perlu kepada dalil dan tidak ada di sana dalil yang mengkhususkan. Ya, sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu apa? Iddi'a'u al-khususiyah yahtaju ila dalil, yaitu klaim bahwasanya suatu dalil itu khusus untuk suatu amalan itu khusus untuk Nabi, ini perlu kepada dalil. Wal asal apa? Al umum wa adamul khususiyah. Sementara asal fi'il syariat itu umum, tidak sesuatu yang khusus. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka apapun yang dilakukan Rasulullah, hukum asalnya adalah untuk kita juga, selama belum ada dalil yang mengatakan ini khusus untuk Nabi misalkan. Wa tawassata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil jalan tengah. Faqal, beliau mengatakan, in kana al-ghaibu lam yusalla alaih. Kalau orang yang tidak ada tadi, yaitu dia meninggal dan tidak hadir di tengah-tengah kita, dia itu belum disolati, sulliya alaih kahadhil qadiyah. Dia disolati, dia harus disolati seperti kejadian ini. Dia berhak untuk apa? Disolati. Wa in kana qad sulliya alaih, kalau dia telah disolati, faqad saqatal fardu bidzalika anil muslimin, maka kewajibannya telah gugur dari kaum muslimin. Makanya di dalam sejarah kematian banyak orang di zaman Rasulullah, padahal orangnya ratusan, kejadian-kejadian itu yang hanya disolati secara gaib hanya siapa? Najasyi saja. Kenapa Rasulullah tidak menyolati siapa itu? Menyolati 70 para qurra yang terbunuh di Bi'r Ma'unah, atau yang di kejadian lain-lain itu, dan juga yang di mana lagi misalkan, yaitu di perang Mu'tah dan seterusnya. Padahal mereka lebih apa? Boleh jadi mereka lebih berhak daripada Najasyi. Menunjukkan apa? Bahwasanya sholat gaib itu hanya khusus untuk orang-orang yang disangka dia belum disolati oleh apa? Karena tidak adanya orang di sana misalkan, atau kata para fuqaha misalkan apa? Dapat informasi dia jatuh ke dalam jurang dan tidak ada orang yang mampu ke situ. Nah, boleh orang yang di tempat yang jauh menyolati dia. Atau tenggelam di lautan, nggak jelas ini sudah sampai di mana. Maka apa? Seperti itu disolati dengan sholat gaib. Tayyib, wa huwa marwiyun anil Imami Ahmad wa sahahahu Ibnul Qayyim fil Hadi. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan inilah yang disahihkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, yaitu apa? Yang betul, tidak selalu jenazah itu kita sholati dengan gaib. Dia hanya seperti yang case-nya seperti case Najasyi itu. Tayyib, qali annahu tuwfi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun min ashabihi ghaibin. Karena apa? Telah meninggal di zaman Nabi SAW sekelompok orang dari sahabat Rasulullah dalam keadaan mereka tidak ada di depan Rasulullah. Walam yasbut annahu shalla ala ahadin minhum, dan tidak sahih dalil bahwasanya Rasulullah itu menyolati satupun dari mereka, padahal mereka adalah sahabat beliau sendiri. Wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anil Imami Ahmad annahu qala idza mata rajulun shalih sulliya alaih. Imam Ahmad, Syekhul Islam menukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad mengatakan kalau yang meninggal adalah rajul yang soleh, pria yang soleh, sulliya alaih, dia disolati. Wahtaja biqadiyatin Najasyi, beliau berdalilkan dengan kes Najasyi. Tapi ini terbantahkan dengan apa? Apakah ada satupun sahabat yang tidak soleh? Enggak ada. Tapi ternyata apa? Rasulullah tidak menyolati mereka untuk apa? Yang gaib itu. Baik. Wa qad rajaha hadha tafsil Syekhuna Abdurrahman Al-Sa'di, yaitu Syekh As-Sa'di, Imam As-Sa'di merajihkan apa itu? Perincian yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi. Kalau dia belum disolati karena tempatnya jauh dan sebagainya, maka disolati.
Taib wa alaihil amal fi Najd, dan inilah amalan yang dikerjakan di wilayah Najd. Fa innahum yusalluna ala man lahu fadlun. Oh, berarti ini yang terakhir. Perincian yang dipakai Imam Ahmad yang dalam satu riwayat, bukan perincian yang pertama. Bahwasanya orang-orang Najd mereka menyolati orang yang memiliki keutamaan alal muslimin, di kalangan kaum muslimin. Atau fadlun ala berarti punya jasa kepada muslimin, wa yatrukuna man ada, dan meninggalkan yang selain itu. Tapi ini apa? Ini tidak seperti yang dirojihkan Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim. Dan itulah yang betul, yaitu apa? Tergantung dia sudah disolati atau belum. Bukan masalah keutamaan atau tidak. Karena apa? Para sahabat semuanya punya keutamaan, tapi Rasulullah tidak menyolati mereka. Wa qala Ibnul Qayyim mengatakan asahul aqwal hadat tafsil. Cuma ini perlu kita lihat, Ibnul Qayyim sedang membicarakan kisah Najd atau membicarakan kisah yang disebutkan pertama tadi. Tapi apa, kita sudah lihat kalam sebelumnya apa? Ibnul Qayyim mensahihkan pendapat yang pertama dalam artian apa? Perincian Syekhul Islam. Tayyib. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula masyru'iyatus sholati alal mayyit. Disyariatkan untuk menyolati jenazah li'annaha syafa'atun wa du'a min ikhwanihil musallin. Karena ini adalah syafaat dan doa yang datang dari saudara-saudara orang yang meninggal itu, dari kalangan orang yang sholat. Kita semua saudara. Yang kedua, masyru'iyatus sholati alal ghaib. Disyariatkan menyolati orang yang meninggal dan dia tidak ada di tengah-tengah kita. Wa taqaddama anal hadits laisa ala itlaqih. Dan telah terdahulu pembahasan bahwasanya hadis ini tidak secara mutlak. Bal yukhassu biha man lahu fadlun wa ihsanun amun alal Islam wal muslimin. Ini beliau merajihkan pendapat yang terakhir, yaitu disyariatkan khusus untuk orang yang punya keutamaan dan kebaikan yang bersifat menyeluruh kepada Islam dan muslimin. Para sahabat jasanya untuk seluruh muslimin, tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Yang ketiga, as-sholatu alal mayyit fi musallal id idza kana al-jam'u katsira. Yaitu apa? Disyariatkan salat menyolati jenazah di musalla id, di tanah lapang jika orangnya itu banyak sekali. Tayyib, ini mungkin. Tapi apa yang rajih adalah apa? Yang disebutkan itu secara umum memang mereka kalau untuk sholat mayit itu adalah bukan di masjid. Walaupun di masjid boleh sekali-sekala. Kenapa tidak disebutkan dalam hadis tadi jumlahnya banyak? Bahkan apa? Rasulullah disebutkan di dalam hadis Jabir, yaitu apa? Beliau di shaf 2 atau shaf 3. Ini tidak menunjukkan orangnya sangat banyak sekali. Bahkan kalau di masjid, shaf di masjid lebih banyak, shaf Rasulullah itu banyak sekali. Maka dalil yang maka kalau mengatakan karena orangnya banyak ini tidak cukup kuat dia. Dan seandainya masalahnya banyak atau sedikit, niscaya apa? Para sahabat tidak mengingkari Aisyah ketika menyolati siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid. Nah, masalahnya adalah seringnya Rasulullah memang di luar masjid untuk masalah sholat jenazah. Itulah yang betul, kata Syekhuna Muhammad bin Hizam. Tayyib, ar-rabi' yang keempat, at-takbir fi sholatil janazah arba', yaitu disyariatkan untuk takbir dalam sholat jenazah itu 4. Wa taqaddama fi awalil bab ma yuqalu ba'da kulli wahidatin minhun. Dan telah terdahulu penyebutan di awal bab ini apa zikir-zikir yang dibaca setelah masing-masing dari takbir tadi. Tayyib, boleh juga 4, boleh juga 5 seperti dalam hadis Ali diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Yang kelima, fadilatu kasratil musallin wa kaunuhum salasata sufuf. Keutamaan banyaknya orang yang sholat dan bahwasanya mereka itu sampai 3 shaf. 3 shaf menunjukkan apa? Sedikit. Kalau dibandingkan dengan yang di Masjid Rasulullah, masih mampu itu Masjid Rasulullah mencapai 5 atau 6 shaf. Kalau masalahnya adalah banyak dan sedikit. Tayyib. 5, rawa ashabus sunan aidan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan juga, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin. Tidak ada seorang mukmin pun yang dia meninggal lalu dia disolati oleh umat. Ini adalah jumlah yang banyak dari kaum muslimin. Ya belughuna an yakunu salasata sufuf. Mereka mencapai 3 shaf illa ghufiralah, kecuali dia akan diampuni. Syafaat dari orang banyak, Masya Allah. Yang keenam, al-ikhbar bimautil mayit lil maslahati fi dzalik, yaitu disyariatkan mengabarkan meninggalnya orang yang meninggal karena ada kemaslahatan agar apa? Dia disolati, agar dia jenazahnya diurus barangkali dan sebagainya. Dan ini tidak termasuk niyahah yang ma'ruf sebagai apa? Amalan jahiliyah.
yaitu apa? Meratap-ratap. Ini bukan meratap, kalau sekedar informasi. Min disunahkan juga apa itu? Apa hikmahnya? Taksiril musholin, agar orang yang sholat itu banyak yang datang untuk sholat, bukan hanya untuk menonton. Salah, kehilangan pahala banyak, rugi dia, kehilangan kesempatan pahala banyak kalau datang cuma untuk menonton saja, tidak mau sholat. Padahal sholat paling ringan itu, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Itu pun banyak yang nggak mau. Ini aneh. Padahal dia sudah datang di situ, cuma lihat orang sedang sholat. Padahal sudah apa? Imamnya bahkan kaum muslimin sudah istihsan. Bahkan yang sholat akan dikasih uang. Tetap banyak yang nggak mau sholat juga. Ini ajaib memang. Tapi kalau untuk nggak tahu untuk apa itu ke apa itu stadium di sana, karena ada bola, masya Allah, keluar uang 35 ringgit pun mau. Ini cara berpikir yang aneh-aneh. Baik. Wa ikhbaru aqaribihi, dan juga disyariatkan untuk mengabarkan sanak kerabat, ya biar tahu bahwasanya apa, ini ada saudaramu meninggal atau ada kerabat kita yang meninggal, untuk menghibur keluarga dia yang ada di situ dan seterusnya. Dzalika laisa minan na'i al-manhi an. Itu bukan termasuk dari pengumuman kematian yang terlarang. Na'i, pengumuman kematian. Fi qaulih, dalam sabda Rasulullah SAW, iyyakum wan na'i, hindarkan oleh kalian na'i, yaitu pengumuman kematian. Fa innan na'ya amalul jahiliyah, karena na'i itu termasuk amalan jahiliyah. Riwayat Tirmidzi, dan pembahasannya panjang di sini. Al-Hafidz mengatakan sanadnya hasan. Baik. Kita habiskan ini. Wa dzalika annahum ya'khuduna yunadi alaihi fil mahallat al-aliyah, yaitu apa? Orang jahiliyah kalau ada orang meninggal, maka mereka mulai berteriak-teriak untuk mengumumkan orang ini di tempat-tempat yang tinggi, bi anwa'il madaih as-sahihah wal makdzubah, dengan sekian banyak pujian yang betul dan pujian yang dusta. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak orang yang menangis. Oh, dia orang baik sekali. Kemudian apa? Oh, kita ketinggalan, akhirnya apa? Mereka menangis dan seterusnya. Wa fihi mafasidu min wujuhin katsirah. Dan di dalam amalan jahiliyah tadi ada kerusakan dari berbagai macam sisi yang banyak. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.